Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat kreatif yang senantiasa diberikan rahmat Allah SWT. Ada orang yang pagi hari menunggu paginya hanya untuk menunggu cuci darah karena penderitaan berupa gagal ginjal. Sahabat kreatif, ada pula orang yang menunggu pagi hanya untuk menunggu menjalani proses persiapan operasi karena penyakitnya. Ada orang yang juga di pagi hari menunggu pagi, menatap pagi dengan kekhawatiran yang mencekam karena negerinya sedang dalam keadaan peperangan. Ada juga orang yang di pagi hari menggigil karena semalaman hujan dan tidak memiliki tempat berteduh karena kefakirannya. Dan ada juga orang yang pagi harinya tidak mendapatkan apapun yang dapat dimakannya karena kemiskinannya. Sahabat kreatif, ada juga orang yang pagi harinya dilanda kebakaran, dilanda longsor, dilanda saudaranya dalam keadaan ada saudara yang meninggal karena mendapatkan musibah tersebut. Ketika kita mengalami musibah-musibah semacam itu, maka kita baru paham apa yang ada di dalam makna hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Barang siapa yang melewati pagi harinya dengan perasaan aman dalam rumahnya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seakan-akan ia telah memiliki dunia dan seisinya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan Ibnu Majah. Alhamdulillah sahabat kreatif, ketika kita ini memiliki kondisi sebagaimana yang terjadi di dalam hadis Nabi itu. Namun kenyataannya sahabat kreatif, ternyata manusia tidaklah demikian bersyukur atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan. Dan justru manusia terbukti sebagaimana Allah berfirman di dalam Quran surat Saba ayatnya 13 yang artinya, dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang bersyukur kepada Allah. Nah, sahabat kreatif, manusia banyak yang hari-harinya diisi dengan mengumpulkan dosa-dosa jariah, banyak mengeluh, iri dan dengki, hujatan-hujatan selalu muncul dalam mulutnya. Gibah dan fitnah mewarnai ocehan di dalam keseharian kepada orang lain yang tak berkesudahan sebelum nafsu-nafsunya itu terpenuhi. Tetapi sahabat kreatif, kapankah nafsu-nafsu itu dapat terpenuhi? Begitu seiring dengan kita bangun pagi dalam kenyamanan, sehingga menganggap kondisi yang nyaman ini dianggaplah segala sesuatu yang bukan nikmat, karena itu dianggaplah sesuatu yang biasa-biasa saja. Padahal ini adalah suatu karunia nikmat Allah yang luar biasa, yang tak pernah dia sadari, dan baru terasa berharga di saat Allah mengambilnya dari kita. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang selalu bersyukur atas berbagai nikmat-Mu. Sahabat kreatif, kita perlu berdoa setiap hari. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan
Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ilmu yang bermanfaat dan rizki yang baik dan amalan yang engkau terima. Ya Allah, jadikan kami orang-orang yang mampu berpikir bahwa waktu itu adalah waktu yang berkah. Waktu yang berkah adalah waktu yang diisi dengan amal kebaikan. Sahabat kreatif, itulah kita supaya setiap saat harus sadar diri agar supaya senantiasa bersyukur. Sahabat kreatif, manis atau pahitnya kehidupan pada hakikatnya adalah sama, yaitu sama-sama itu merupakan ujian Allah SWT. Allah pernah menyampaikan di dalam firman-Nya yang artinya tiap-tiap jiwa akan merasakan kematian. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada Kamilah kamu dikembalikan. Itulah Allah menyampaikan firman-Nya di dalam Quran surat Al-Anbiya ayatnya 35. Sahabat kreatif, di antara kita manusia banyak yang lulus ujian ketika seseorang diuji dengan benturan-benturan kehidupan. Pahit getirnya kehidupan, penderitaan yang tiada kunjung henti. Namun sebaliknya, banyak yang gagal ujian atau gagal mendapatkan nilai yang terbaik dari Allah SWT ketika diuji dengan ujian kelapangan dan keleluasaan hati. Bahkan adanya kesenangan-kesenangan itu telah banyak membuat terlenanya banyak orang. Ada 3 K yang sering manusia menjadikan manusia itu gagal di dalam meraih ujian itu. K yang pertama adalah kesenangan. K yang kedua adalah kenikmatan. K yang ketiga adalah kenyamanan. Sahabat kreatif, padahal kesenangan, kenyamanan, kenikmatan, hal ini yang Allah berikan pada manusia itu tidak lain adalah suatu ujian. Ketika ujian itu datang, manusia lebih banyak terlena dan tak sadar bahwa itu adalah bagian dari ujian-ujiannya. Sahabat kreatif, Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah menyampaikan dengan pernyataannya, sesungguhnya ujian dengan kesenangan itu lebih berat daripada ujian dengan kesusahan. Hal ini Ibnu Taimiyah menyampaikan di dalam Majmu' al-Fatawa. Kemudian sahabat kreatif, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu pernah menyampaikan pula, kami diuji dengan kesempitan, maka kami pun mampu bersabar. Namun sebaliknya ketika kami diuji dengan kelapangan, justru kami tidak sabar. Sahabat kreatif, itulah mengapa di pagi hari seseorang yang dalam keadaan nyaman, seseorang yang dalam keadaan sehat, seseorang dalam keadaan penuh perutnya makanan di pagi hari, waktu-waktu yang ada adalah waktu yang longgar. Dia tidak merasakan bahwa itu merupakan bagian dari ujian Allah. Karena itu banyak manusia terlena atas itu. Padahal hadis Nabi tadi sudah disampaikan bahwa ketika di pagi hari kita dalam keadaan penuh makanan yang ada di pagi hari di rumah kita, kita memiliki waktu yang luas. Ibaratnya kita memiliki segala hal di dalam kehidupan dunia ini. Karena itu sahabat kreatif,
tak lupalah kita selalu berdoa kepada Allah dalam hal ini, selalu mohon kelimpahan yang namanya rasa syukur kita atas apa yang terjadi di pagi hari. Oleh karena itu, tak lupa kita selalu mengingat Allah. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan muttaqabbalan, agar ketika kita di pagi hari ini selalu ingat atas rasa syukur kita pada Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan. Sahabat kreatif, maka ketika kita di dalam menemui pagi yang penuh nikmat ini, maka jangan lupa kita senantiasa merasakan rasa syukur yang sedalam-dalamnya atas nikmat karunia Allah ini. Sebagaimana Allah menyampaikan pada kita semua di dalam Quran surat Ibrahim ayat 7. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah juga ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat padamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Sahabat kreatif, itulah ketika kita menatap pagi dengan penuh rasa syukur, memulai hari-hari dengan penuh optimistis di dalam hidup ini, penuh dengan husnudzon, penuh dengan keyakinan dan ketawakalan diri kepada Allah SWT, maka perjalanan pagi hari ini, perjalanan setiap pagi yang terjadi dalam diri kita akan penuh rasa nikmat. Ketika kita menjalani pagi ke arah siang dan menjalani sampai sore hari pulang ke rumah, maka yang terjadi, hidup kita penuh dengan suatu bimbingan dari Allah SWT. Hidup kita dalam keadaan penuh keberkahan. Itulah sahabat kreatif, mari biasakan setiap hari kita selalu bermuhasabah, senantiasa kita mensyukuri atas nikmat-nikmat Allah SWT, dan segala apa yang ada di dalam kehidupan kita, di hadapan kita itu adalah semua adalah ujian Allah untuk supaya kita selalu menjadi manusia yang teruji dan menjadi manusia yang nanti ketika kita harus menghadapnya, maka kita akan menjadi orang-orang yang kembali suci. Semoga kita diakhirkan dalam keadaan husnul khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.